warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala salata imadaddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab, yang mana di bulan ini ada peristiwa yang luar biasa yang sangat kita kenal, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga tidak mustahil kalau semua orang mengetahui, memahami bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan bulan ini sangat bulan yang mulia? Karena di dalamnya ada suatu peristiwa Isra Mi'raj yang disebutkan tadi, bahwasanya ibadah sholat sebagaimana oleh-oleh daripada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu suatu ibadah yang luar biasa. Dikatakan bahwasanya sholat itu as-sholatu ra'su kulli ibadatin. Sholat adalah intinya suatu ibadah. Dan barang siapa yang mendirikan sholat, maka kuatlah dan berdiri kokohlah agamanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya saudaraku, faman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Oleh karena itu, marilah di momentum yang istimewa ini, momentum yang baik ini, mari kita perbaiki ibadah kita, yaitu ibadah yang paling utama adalah sholat. Mari kita sempurnakan, selalu belajar dan belajar. Di kesempatan yang mulia ini, kita betul-betul jalankan sholat dengan sebaik mungkin. Mengapa disebutkan bahwasanya sholat itu menjadi tiangnya agama? Karena dalam semua amalan manusia, semua perbuatan manusia, nanti di hari kiamat, amalan yang pertama akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Hal ini sebagaimana sabdanya Kanjeng Rasul, yaitu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi nanti di hari kiamat, amalan yang pertama diteliti, amalan pertama yang dikoreksi kepada hamba, yaitu ibadah salat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Ketika sholatnya diteliti, ini sholatnya yang baik, sholat yang sempurna, sholat yang bagus, tentunya saluha sairu amali, maka bagus pula, baik pula amalan-amalan yang lain. Akan tetapi sebaliknya saudaraku, wa in fasadat fasada sairu amali. Dan ketika ibadah sholat ini kok buruk, ibadah sholatnya tidak baik, maka fasada sairu amali, maka tidak baik pula amalan yang lain. Maka dari itu, mari kita bersama perbaiki sholat kita.
karena sholat ini menjadi penentu amalan-amalan yang lain. Hal ini juga telah disebutkan di dalam Al-Quran di awal juz 21, yaitu utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang aku wahyukan kepada engkau minal kitab, yaitu dari kitab Al-Quran, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Mengapa? Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu sangat besar pahalanya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah itu mengetahui apa yang engkau perbuat. Dari sini dapat kita pahami, saudaraku, bahwasanya dengan kita memperhatikan sholat kita, memperhatikan ibadah yang paling utama ini, maka insya Allah dengan kita selalu rutin, selalu istiqamah, selalu berusaha dan belajar secara terus-menerus memperbaiki sholat kita, maka insya Allah nanti perbuatan kita yang lain, amalan kita yang lain juga akan menjadi baik pula. Apalah arti Allah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang tiada tara, namun tidak kita gunakan kenikmatan yang baik ini untuk kita beribadah kepada Allah, khususnya ibadah sholat. Teringat satu syair yang sangat fenomenal, yang cukup lama, yaitu syairnya: sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Seperti itu. Dan untuk kesempurnaan sholat kita, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari di momen bulan Rajab yang mulia ini kita perbaiki sholat kita sempurnakan sholat kita, syukur-syukur berjamaah. Kita berjamaah karena telah disebutkan di dalam suatu hadis, dalam sebuah hadis Kanjeng Rasul bersabda, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bi 25 darajah. Disebutkan di hadis lain bi 27 darajah, yang artinya bahwasanya sholat berjamaah itu dapat mengungguli keutamaannya daripada sholat sendirian dengan 25 derajat, dan di keterangan hadis lain disebutkan lebih utama 27 derajat. Maka dari itu, mari, masjid sudah tersebar di mana saja, musola juga ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Mari kita makmurkan masjid-masjid kita, musola-musola kita, untuk salah satunya dengan sholat berjamaah. Hal ini ada syair Jawa, ada sholawat Jawa yang cukup fenomenal, yaitu seperti ini: sholat 5 waktu, ayo podo njogo, jamaah nang masjid, bareng sakluwarga, ganjarane selawe, celengan suwarga, malah bisa dadi pituliker uga. Ya, jadi itu syairnya Shalih Salimda yang cukup terkenal dan semua orang tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, di samping kita menjaga sholat berjamaah kita, namun tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sholat kita, ibadah kita itu didasari dengan ilmu. Kita harus mengetahui, kita harus menguasai bagaimana syarat rukunnya, kewajiban-kewajibannya,
tata caranya, bahkan sampai sunnah-sunnahnya daripada sholat tersebut. Jangan sampai kita melaksanakan sholat secara tergesa-gesa. Jangan sampai kita sholat dengan ghaflah, tiada khusyuk di dalamnya. Namun yang paling penting, yang terpenting dalam sholat ini bagaimana kita belajar agar hati kita selalu khusyuk dan khudur dalam melaksanakan sholat. Jangan sampai kita kesusu di dalam sholat. Kenapa? Karena dalam bahasa Jawa kalau orang yang kesusu di dalam sholat itu pasti dia akan pernah, tidak akan baik, tidak akan sempurna. Sholat yang kesusu ora bisa pernah, ruko lan sujude ditata sing genah, sing khusyuk lan khudor uga tumaknina, ngerteni sing wajib lan ngerti sing sunah. Sholli wa sallim iman ala ahmada, sholli wa sallim iman ala ahmada, wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya cukup ini saja sekedar lentera rohani untuk kita semua, khususnya kepada panjenengan semua. Semoga ilmu yang sedikit ini betul-betul menjadi pencerahan bagi kita semua, dan Allah memberikan pertolongan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang berkah dan manfaat. Dan Allah juga memberi pertolongan kepada kita untuk kita selalu tertuntun meniti jalan kebenaran dan ringannya dalam melaksanakan ibadah serta kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya Al-Fakir Muhammad Fathan Abdurrahman, tentunya banyak kekurangannya dari awal sampai akhir, maka dari itu segala kekurangan saya mohon dimaafkan, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang salih. Amin ya rabbal alamin. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.